Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-135. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, masih dalam cerita Jaladri, ia melanjutkan ceritanya. Aku tak dapat membantah. Aku ikuti Ki Ageng kembali ke pasukan Pamingit. Agaknya Ki Ageng Soradipayana berada di dalam laskar yang menduduki Kepandak. Laskar ini dipimpin oleh Wulungan. Sedang menurut Ki Ageng Soradipayana, induk pasukan yang berada di Sumber Panas dipimpin langsung oleh Ki Ageng Lembusora sendiri. Ketika kita hampir sampai, aku hanya mendengar orang asing itu berkata, "Kau biarkan anakmu sendiri." "Tak ada pilihan lain," jawab Ki Ageng Soradipayana. "Kalau aku tak ada di sini, dan ada salah seorang dari setan-setan itu datang kemari, seperti apa yang dilakukan oleh Bugel Kaliki itu, maka laskar ini akan habis ludes. Kalau mereka, beberapa orang menempatkan diri mereka untuk melawan anakmu," jawab orang asing itu. "Ia membawa laskar lebih banyak. Aku sudah menasihatkan untuk bertempur dalam kelompok-kelompok untuk menghadapi mereka dengan senjata jarak jauh atau senjata bertangkai panjang. Dan Lembusora telah menyiapkan laskar panah sebaik-baiknya." "Belum cukup," jawab orang asing itu. "Untuk sementara, tak ada cara yang lebih baik. Tetapi aku percaya, kalau Lembusora berotak cair, maka sedikit demi sedikit ia akan dapat mengatasi keadaan," jawab Ki Ageng Soradipayana. Ternyata ia kemudian meneruskan, "Soalnya, terserah kepada nasibnya. Mudah-mudahan Tuhan memaafkan kesalahan-kesalahannya." "Kalau begitu," orang asing itu menjawab, "biarlah aku ikut serta dalam permainan ini. Aku akan bekerja bersama-sama dengan anakmu." Ki Ageng Soradipayana terkejut sampai langkahnya terhenti. "Kau?" terdengar suaranya dalam. Orang itu mengangguk, lalu terdengarlah ia tertawa. Sebelum Ki Ageng Soradipayana menjawab, orang itu telah melontarkan dirinya sambil berkata, "Sebelum pagi, mudah-mudahan aku tidak terlambat." Ki Ageng Soradipayana hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala. Perlahan-lahan terdengar gumamnya, "Terima kasih, terima kasih." Tiba-tiba saja Ki Ageng Soradipayana terkejut oleh suara kentongan jauh di Pamingit. Agaknya laskar orang-orang hitam itu telah mempersiapkan diri mereka. "Ayolah, sebelum kita digilas oleh hantu-hantu yang tak kenal peri kemanusiaan itu." Aku mengikuti di belakang Ki Ageng di Kepandak. Laskar Pamingit pun telah siap. Di hadapan mereka berdiri dengan gagahnya Wulungan. Di pinggangnya terselip sebuah pedang panjang, sedang di lambungnya tampaklah sebilah keris. Ketika ia melihat Ki Ageng Soradipayana datang, segera ia membungkukkan dirinya. Tetapi ketika ia melihat aku, tampaklah perubahan di wajahnya. Ki Ageng Soradipayana tahu perasaannya. Katanya, "Jangan hiraukan kehadiran Jaladri. Aku yang membawanya. Ia tidak akan mengganggu kalian." Wulungan tidak membantah. Ia mengangguk hormat. Ketika cahaya merah di atas bukit-bukit sebelah timur telah semakin merata, mulailah laskar Pamingit bergerak. Laskar ini pun seperti laskar yang dipimpin oleh Ki Ageng Lembusora, bergerak dalam kelompok-kelompok dan bersenjata jarak jauh. Agaknya mereka benar dipersiapkan untuk menghadapi setiap tokoh dari golongan hitam itu, kelompok demi kelompok. Aku sendiri yang tidak tergabung dalam laskar itu hanya selalu mengikuti kemana Ki Ageng Soradipayana pergi, dan Ki Ageng pun sama sekali tidak keberatan. Bahkan akhirnya Ki Ageng itu memberi aku sebatang tombak sambil berkata, "Kalau kau terpaksa mempertahankan dirimu, Jaladri, pergunakan tombak ini. Kerismu terlalu pendek untuk melawan Lowoijo atau Jagasoka, atau kalau kau bertemu sekali lagi dengan Bugel Kaliki."
Hatiku jadi berdebar-debar mendengar kata-kata itu. Laskar Pamingit dapat melawan mereka dengan kelompok-kelompok mereka. Aku bagaimana? Agaknya Ki Ageng Soradipayana memaklumi perasaanku. Karena itu terdengar kata-katanya. Kau pun harus membentuk kelompok tersendiri, Jaladri. Nah, akulah orang yang termasuk dalam kelompok kecilmu. Aku menundukkan kepalaku karena malu. Ki Wulungan membawa laskarnya melingkar ke selatan dengan gelar Jinantra Sawur. Lingkaran-lingkaran kecil yang bergerak bersama-sama dalam satu garis yang menebar. Sungguh suatu yang bagus untuk melawan tokoh-tokoh yang biasa bertempur perseorangan dan mempunyai kesaktian yang luar biasa seperti tokoh-tokoh golongan hitam. Ketika terdengar sebuah tengara dari Wulungan, maka dengan kecepatan yang sedang, laskar itu langsung menyerbu ke dalam pemusatan laskar-laskar hitam. Dalam sepintas, dari laskar hitam yang disediakan untuk melawan mereka. Namun di ujung laskar golongan hitam itu, aku melihat dua orang yang mengerikan. Seorang yang sudah aku kenal, Bugel Kaliki, dan yang seorang lagi, aku dengar namanya dari Ki Ageng Soradipayana, bernama Nagapasa. Nagapasa. Mahesa Jenar mengulang nama itu. Ya, sahut Jaladri. Melihat mereka berdua, Ki Ageng Soradipayana memanggil Wulungan. Katanya, Wulungan, lawanlah Bugel Kaliki. Bawalah sedikitnya 2 kelompok laskar panahmu. Jaga, jangan sampai salah seorang dari kamu mendekat. Dan jagalah supaya kau dan kelompokmu tidak kehabisan tenaga. Orang itu mampu bertempur sehari penuh dengan kesegaran yang sama, bahkan berhari-hari. Wulungan mengangguk sambil menjawab, baik Ki Ageng, akan aku bawa 3 kelompok terkuat dari anak buahku. Yang lain akan dipimpin oleh adik Gupita melawan laskar hitam itu. Bagus, jawab Ki Ageng Soradipayana. Kemudian kepadaku Ki Ageng itu berkata, Jaladri, aku harus melayani musuh yang tak dapat diduga-duga tabiatnya. Ia dapat berlaku lunak, tetapi ia dapat bengis seperti setan. Karena itu, lebih baik bagimu untuk memperkuat kelompok-kelompok yang akan dibawa oleh Wulungan melawan musuhmu pagi tadi. Aku tak dapat membantah, meskipun aku tahu bahwa Wulungan agak bimbang menerima titipan itu. Ketika aku berjalan di samping Wulungan menuju ke kelompok pertama, aku berkata kepadanya, jangan curigai aku tak akan mengganggumu, sebab hidup matiku sekarang berada di dalam kerjasama antara kita dan laskarmu. Wulungan tersenyum, jawabnya, aku mempercayaimu. Aku kira setiap orang di dalam laskar Arya Saloka berlaku jantan seperti pimpinan mereka. Aku tidak tahu maksudnya. Apakah ia benar-benar memuji ataukah ia sedang menyindir aku? Tetapi kemudian kami tak sempat berkata-kata lagi. Wulungan memerintahkan beberapa orang untuk memberitahukan tugas-tugas mereka. 3 kelompok kemudian saling mendekat dan menuju satu sasaran. Sedang yang lain masih di tempatnya masing-masing, di bawah pimpinan seorang yang cukup mempunyai wibawa, Gupita. Laskar hitam itu pun kemudian maju menyongsong lawan mereka. Mereka sama sekali tidak mempergunakan gelar perang atau gelar mereka mirip dengan gelar Gelatik Neba. Namun tampaklah betapa mereka percaya pada diri mereka masing-masing. Terbayanglah di wajah mereka kebiadaban dan keganasan yang pernah mereka lakukan dan akan mereka lakukan. Di dalam mata mereka seolah-olah tampaklah goresan-goresan nama-nama dari korban-korban mereka yang berpuluh-puluh jumlahnya. Aku pernah mengalami beberapa kali pertempuran, namun kali ini aku benar-benar berdebar-debar. Di sekitarku berjalan orang-orang yang kurang aku kenal, baik tabiatnya maupun cara-cara mereka mempergunakan senjata. Aku pun tidak mengetahui apakah mereka menganggap aku lawan mereka atau musuh mereka. Namun demikian akhirnya aku harus melekatkan kepercayaan kepada diri sendiri. Betapapun ringkihnya aku ini,
Namun aku hanya dapat mengeluh dan menyandarkan diri kepada kepercayaan itu, dilambari oleh pasrah diri kepada Pepesten, kepada kuasa tangan yang maha kuasa. Demikianlah akhirnya kedua laskar ini bertemu. Sesaat sebelum pertempuran berkobar, Wulungan berbisik kepadaku, "Jaladri, kami saat ini akan bertempur di atas tanah persawahan. Batang-batang padi ini sebentar lagi akan hancur terinjak-injak oleh kaki-kaki kami. Namun tanah persawahan ini akan memberikan kesegaran dalam jiwa kami. Karena untuk tanah inilah kami sekarang sedang menyabung nyawa. Meskipun batang-batang padi ini akan hancur, namun besok di atasnya akan dapat kami tanami kembali dengan batang-batang padi yang lebih segar. Sebab kami tebarkan pupuk di tanah ini dengan darah putra-putra terbaik dari tanah ini." Aku terharu mendengar kata-katanya, sedang dari matanya terpancar ketulusan hatinya, serta kesediaannya berkorban untuk tanahnya. Sesaat kemudian kami dikejutkan oleh teriakan-teriakan ngeri. Orang-orang hitam itu berloncatan sambil memekik-mekik. Senjata-senjata mereka gemerlapan dalam cahaya pagi. Pada saat yang hampir bersamaan, melontarlah senjata-senjata anak-anak pamingit. Berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus anak panah bertebaran di udara. Tetapi orang-orang golongan hitam itu memutar senjata mereka menjadi gulungan perisai yang sangat rapat. Demikianlah, akhirnya pertempuran tak dapat dihindari. Orang-orang pamingit terpaksa meletakkan busur-busur mereka dan menarik pedang-pedang mereka, sehingga sesaat kemudian riuhlah pertempuran itu dengan dentang senjata beradu, pekik yang mengejutkan dari orang-orang golongan hitam itu. Wulungan dengan kelompoknya langsung menyiapkan diri mereka dan memancing Bugel Kaligi untuk melibatkan dirinya. Anak-anak dalam kelompok ini agaknya benar-benar terpilih. Mereka tidak melemparkan panah mereka berlebih-lebihan. Satu-satu saja mengarah kepada si bongkok yang mengerikan itu. Akhirnya marahlah Bugel Kaligi, seperti serigala yang menggeram, kemudian langsung melompat dan menyerbu ke dalam laskar Wulungan. Cepat anak buah Wulungan memencar diri. Mereka menyerang dengan panah mereka, tak berhambur-hamburan, namun cukup memberi perlawanan yang kuat terhadap hantu dari Gunung Cermek itu. Bugel Kaligi kemudian menjadi benar-benar marah. Agaknya ia benar-benar tidak biasa mempergunakan senjata, sehingga ketika anak panah menyambar-nyambar semakin banyak, ia menjadi agak bingung. Dengan demikian, aku menduga bahwa orang itu sama sekali tidak kebal dari senjata. Tiba-tiba terjadilah sesuatu yang tidak kami duga-duga. Bugel Kaligi melepas kain panjangnya. Sesaat kemudian kain itu pun telah berputar dan menyambar setiap anak panah yang diarahkan kepadanya. "Gila!" gerutu Wulungan, namun anak buahnya menyerang terus. Bugel Kaligi berloncat seperti kijang, dan sekali-kali ia menyambar orang-orang terdekat. Namun demikian ia menyerang, sehingga ia terpaksa untuk menangkisnya. Demikianlah pertempuran yang aneh itu berlangsung. Meskipun demikian, hantu yang bongkok itu berhasil pula mendapatkan beberapa orang korban. Sungguh suatu kejadian di luar kemampuan untuk mengatakan apakah yang sudah dilakukannya. Namun Wulungan dengan anak buahnya berjuang dengan gigihnya. Hanya karena jumlah mereka yang sangat banyaklah, maka Bugel Kaligi tidak dapat membunuh mereka. Apa yang dikatakan oleh Ki Ageng Soradipayana ternyata benar. Bugel Kaligi itu benar-benar tidak berkurang tenaganya. Ketika matahari telah mencapai puncaknya, orang itu masih saja segar seperti semula. Untunglah bahwa Wulungan telah mengatur anak buahnya, sehingga mereka tidak menumpahkan seluruh tenaga mereka. Berganti-ganti mereka menempatkan diri mereka di garis pertama, sehingga dengan demikian mereka telah menghemat tenaga mereka. Gupita pun ternyata adalah seorang pemimpin yang baik.
Ia dapat menguasai laskarnya sebaik-baiknya. Meskipun orang-orang dari golongan hitam itu menyerbu dengan tak teratur, namun mereka tetap melawan dalam gelar yang baik. Pada dasarnya, setiap orang dari golongan hitam itu mempunyai kelebihan dari setiap orang di dalam laskar Gupita. Namun karena kerjasama mereka lebih rapi, serta jumlah mereka lebih banyak, maka mereka pun dapat memberikan perlawanan yang cukup. Sedang di tempat lain, aku lihat Ki Ageng Soradipayana terikat dalam pertempuran melawan Nagapasa. Mereka berdua ternyata memiliki banyak kelebihan daripada manusia biasa seperti aku ini. Melihat cara Ki Ageng bertempur, aku menjadi bangga hati. Seolah-olah terbayang kembali masa kanak-kanakku. Masa daerah perdikan Pangrantunan mengalami masa-masa yang cemerlang. Tak seorang pun yang mengganggu perkelahian kedua orang itu, baik laskar dari golongan hitam maupun laskar Pamingit. Seolah-olah mereka dibiarkan berbuat sesuka hati mereka. Tetapi aku tak sempat menyaksikan lebih lama, sebab di hadapanku menyambar-nyambar dengan dahsyatnya si bongkok dari Gunung Cermai. Aku tidak mau menjadi korban begitu saja. Karena itu, aku pun berusaha untuk melindungi diriku sebaik-baiknya. Bahkan ternyata orang-orang Pamingit itu pun tidak membiarkan aku terbunuh tanpa pembelaan. Setiap Bugel Kaliki mencoba menyambar aku, orang-orang Pamingit itu pun selalu melindungi aku dengan panah-panahnya atau dengan pedang-pedangnya. Demikian pertempuran itu berlangsung sehari penuh. Tak dapat dikatakan siapa yang memperoleh kemenangan, selain korban jatuh satu demi satu dari kedua belah pihak. Pertempuran itu pun masih belum berkisar dari medan yang sama, meskipun kedua belah pihak berusaha keras untuk mendesak lawan-lawan mereka. Orang-orang golongan hitam yang marah itu mencoba mengusir orang-orang Pamingit dari Kepandak, sedang orang-orang Pamingit berusaha untuk mendesak orang-orang golongan hitam itu masuk ke dalam kota atau meninggalkan Pamingit sama sekali. Namun mereka masing-masing terpaksa mengakui kegigihan lawan, sehingga ketika matahari telah tenggelam di balik ujung-ujung perbukitan di sebelah barat, terasa betapa letih menyusup ke dalam tubuh. Karena itu, ketika terdengar tanda-tanda untuk menghentikan pertempuran, kedua belah pihak yang telah tenggelam dalam kepayahan yang sangat segera menarik diri mereka masing-masing. Orang dari golongan hitam yang biasanya tidak mengenal waktu untuk bertempur, saat itu pun agaknya benar-benar telah kehabisan tenaganya. Mereka pun segera menarik pasukan mereka dan mengundurkan diri dari garis pertempuran. Hanya Wulunganlah yang agak sulit melepaskan diri dari serangan-serangan Bugel Kaliki, meskipun malam menjadi semakin gelap. Untunglah bahwa orang tua itu pun akhirnya merasa perlu untuk menghentikan pertempuran, sebab di dalam gelap malam, panah-panah orang Pamingit itu menjadi semakin tidak jelas, dan dengan demikian, Bugel Kaliki merasa bahwa bahayanya menjadi semakin besar. Ki Ageng Soradipayana pun menghentikan pertempuran pula. Aku tidak tahu bagaimana mereka berjanji, sehingga mereka masing-masing meninggalkan medan itu pula. Demikianlah pertempuran di hari pertama itu berakhir, dan berakhir pula ceritaku. Malam itu aku mohon izin untuk meninggalkan Pamingit, sebab aku telah berjanji dengan Kakang Penjawi. Ki Ageng Soradipayana pun tidak menahan, namun Ki Ageng berpesan, "Jaladri, sampaikan apa yang kau lihat kepada cucuku. Katakan bahwa hari ini berapa puluh orang dari Pamingit telah jatuh menjadi korban di Kepandak, dan mungkin juga di Sumber Panas. Aku mengharap sebentar lagi Lembu Sora akan mengirimkan orangnya kemari, mengabarkan apa yang telah terjadi. Tetapi yang pasti, bahwa besok akan jatuh pula korban-korban baru. Aku tidak tahu berapa hari pertempuran akan berlangsung, dan aku tidak tahu apakah kami akan berhasil mengusir orang-orang golongan hitam itu dari Pamingit. Salamku buat cucuku, buat Anggir Mahesa Jenar, serta sahabat-sahabatnya, serta buat Wanamerta yang setia.
Kalau Laskar Pamingit tidak mampu lagi bertahan di Kepandak, kami akan mundur ke Pangrantunan. Sedang Laskar Lembu Sora harus bergabung pula ke sana. Suara Ki Ageng Soradipayana kemudian menurun. Entahlah, apakah aku masih akan dapat bertemu dengan cucuku itu? Jaladri mengakhiri ceritanya. Dari wajahnya terbayang perasaannya yang muram. Agaknya pesan Ki Ageng Soradipayana itu sangat berkesan di hatinya. Suasana di pendopo itu menjadi sepi hening. Masing-masing duduk dengan tenangnya. Ada sesuatu yang tersangkut di dalam dada mereka, sehingga akhirnya suasana sepi itu dipecahkan oleh suara Arya Saloka mengejutkan. Apa yang kau lihat di sumber panas, Kakang Penjawi? Penjawi terkejut. Ia mengangkat wajahnya memandang Arya Saloka. Kemudian diperhatikannya satu demi satu setiap wajah dari mereka yang duduk di pendopo itu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, ia pun menjawab, "Aku tidak mengalami pertempuran seperti Adi Jaladri. Namun aku dapat menyaksikan sebagian darinya. Sedang sebagian aku dengar dari orang Banyu Biru yang telah aku hubungi sebelumnya." Di sumber panas, Ki Ageng Lembu Sora dan Sawung Sariti pun mempunyai pekerjaan yang berat, sebab di antara orang-orang hitam yang harus dilawannya terdapat Simarodra, Pasingsingan dan Surasarunggi. Ketiga-tiganya berkumpul, potong Arya. Ya, ditambah dengan Lowoijo dan Jakasoka, sambung Penjawi. Gila, desis Wanamerta. Ya, Penjawi meneruskan, karena itulah maka mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Untunglah bahwa orang asing yang diceritakan oleh Adi Jaladri benar-benar datang ke sumber panas. Dari jauh aku tidak dapat melihat bagaimanakah bentuk tubuh serta wajahnya. Namun dari sekian banyak orang, aku dapat mengambil kesimpulan bahwa orang itu memiliki kesaktian yang tak ada bandingnya. Ia dapat melawan salah seorang dari tokoh hitam itu seorang diri. Sedang Ki Ageng Lembu Sora dan Sawung Sariti masing-masing memerlukan beberapa puluh orang untuk membantunya. Apalagi kelompok-kelompok lain. Mereka harus berjuang mati-matian melawan Lowoijo dan Jakasoka. Ketika Penjawi berhenti bercerita, kembali pendopo itu menjadi sepi, sehingga tarikan nafas mereka yang lebih cepat dari biasa menjadi semakin terang. Sesaat kemudian Penjawi meneruskan, korban berjatuhan, namun Laskar Pamingit jauh lebih banyak dari Laskar golongan hitam itu, sehingga pekerjaan orang dari golongan hitam itu pun tidak ringan. Meskipun demikian, tampaklah setapak demi setapak mereka mendesak maju. Ki Ageng Lembu Sora terpaksa menarik diri dan mempergunakan segenap tenaga cadangan yang ada, sehingga dengan demikian korbannya pun menjadi semakin banyak. Meskipun beberapa puluh orang dari golongan hitam itu jatuh pula, namun keadaan Laskar Ki Ageng Lembu Sora tak menyenangkan. Kekuatan Ki Ageng Lembu Sora telah dikerahkan ketika matahari telah berada sejengkal di atas punggung bumi. Namun karena tekanan yang dahsyat, maka Laskar itu pun terpaksa menarik diri. Untunglah bahwa senja turun, sehingga ketika Laskar Pamingit telah mempergunakan kekuatan terakhirnya, jatuhlah malam dengan cepatnya. Sungguh suatu pertolongan yang tiada taranya. Ketika itu, Laskar Pamingit telah terpaksa meninggalkan sumber panas dan mundur beberapa tonggak ke pedukuhan di belakangnya. Aku sekali lagi mencoba mencari orang-orang Banyu Biru yang berjanji akan memberi aku beberapa keterangan. Dari orang itulah aku mendengar bahwa orang asing yang tak kukenal itu mencoba memberi beberapa petunjuk kepada Lembu Sora. Ia mengharap setidak-tidaknya besok pagi Laskar Lembu Sora dapat bertahan di tempatnya. Tetapi aku tidak dapat melihat pertempuran hari ini. Mudah-mudahan orang asing itu dapat memberi sekedar nafas kepada Laskar Pamingit. Penjawi berhenti bercerita. Sekali lagi ia memandang wajah Arya Saloka.
Dilihatnya keringat mengalir dari keningnya, matanya tajam menatap lantai di hadapannya. Pendopo itu kembali digenggam oleh kesepian. Cerita Penjawi dan Jaladri menumbuhkan perasaan yang aneh, tidak saja pada Arya Saloka, tetapi juga setiap hati para pemimpin Laskar Banyu Biru. Berkali-kali terngiang di telinga mereka. Korban berjatuhan, korban berjatuhan. Dan korban pada Laskar Pamingit itu masih akan bertambah-tambah. Dalam kediaman itu terdengar Mahesa Jenar bertanya, "Penjawi atau Jaladri, tahukah engkau bagaimana bentuk tubuh orang yang tak kau kenal itu?" Penjawi menggeleng, tetapi Jaladri menjawab, "Sungguh tak tersangka bahwa orang itu mempunyai kesaktian yang mengagumkan. Tubuhnya tidak lebih gagah dari seorang perempuan. Suaranya kecil, nyaring seperti suara perempuan." "Titis Anganten," potong Mahesa Jenar cepat-cepat. "Orang sakti dari Banyuwangi." "Titis Anganten," ulang Kebu Kanigara dan Arya Saloka hampir berbareng. "Ya," jawab Mahesa Jenar. "Aku pernah ditolongnya pula dari Terkaman Simarodra tua. Aku pernah mendengar namanya," gumam Kebu Kanigara. "Ayah pernah menyebut-nyebutnya." "Ia datang tepat pada waktunya," sahut Mahesa Jenar. Lalu suasana menjadi sepi kembali, masing-masing hanyut dalam angan-angan mereka sendiri. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara Arya Saloka. "Nah, kalian telah mendengar apa yang telah terjadi di Pamingit." Tak seorang pun menyahut. Mereka masih tetap dalam kediaman yang beku. Ketika tak seorang pun yang bersuara, bertanyalah Mahesa Jenar, "Apakah yang akan kau lakukan, Arya?" Arya tidak segera menjawab. Ia memandang berkeliling seolah-olah ia minta pertimbangan dari mereka. Meskipun demikian, otaknya yang cerdas segera menangkap maksud pertanyaan gurunya. Di dalam dadanya selalu berdentang pesan eyangnya kepada Jaladri. "Aku tidak tahu apakah kami akan berhasil mengusir orang-orang golongan hitam itu dari Pamingit. Dan seterusnya, entahlah apakah aku masih dapat bertemu dengan cucuku itu." Maka kemudian ia pun berkata lantang, "Nah, apa kata kalian? Bukankah dalam keadaan yang sulit itu, kita dapat mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya? Hari ini kita akan dapat menghancurkan Laskar Pamingit itu. Dengan demikian Banyu Biru akan menjadi milik kita. Bahkan Pamingit pun kemudian akan kita duduki setelah kita berhasil menumpas Laskar dari golongan hitam." Para pemimpin Laskar Banyu Biru itu tiba-tiba terkejut mendengar kata-kata Arya Saloka. Meskipun mereka datang ke perbatasan untuk maksud itu, namun tiba-tiba terasa sesuatu keganjilan di dalam dada mereka. "Kenapa kalian diam?" tanya Arya Saloka. "Kesempatan ini tak akan berulang." Para pemimpin Banyu Biru itu masih diam. Mereka tidak tahu perasaan apa yang bergolak di dalam dada mereka sendiri. Hanya Mahesa Jenar yang kemudian menjadi gelisah. Namun ia masih berdiam diri pula. Ia sedang meraba-raba maksud pertanyaan muridnya itu. Dengan suatu kepercayaan yang penuh bahwa muridnya adalah seorang yang berhati jantan, namun berotak cemerlang. Karena itu ia masih menanti maksud Arya Saloka. Memang Arya Saloka benar-benar seorang pemuda yang cakap. Ia dapat melihat keadaan dengan cermat. Dalam saat yang pendek, ia dapat merasa bahwa hatinya bergolak ketika ia mendengar cerita Penjawi dan Jaladri. Demikian pula agaknya perasaan yang bergetar di dalam dada setiap pemimpin Laskar Banyu Biru itu.
Bagaimanapun mereka membenci dan bahkan mereka telah berjanji untuk berjuang mati-matian mengusir orang-orang Pamingit dari Banyu Biru, serta kalau perlu mereka akan saling membunuh untuk mempertahankan kesetiaan mereka. Namun demikian, ketika mereka mendengar bahwa orang-orang Pamingit mengalami tekanan yang berat dari golongan hitam, timbullah perasaan yang lain di dalam diri mereka. Sebab apapun yang terjadi di antara mereka, permusuhan yang bagaimanapun tajamnya, namun orang Banyu Biru dan Pamingit adalah orang-orang dari cabang aliran darah yang sama. Mereka semula adalah orang-orang dari daerah perdikan Pangrantunan. Ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka telah bersama-sama bekerja untuk tanah ini. Banyu Biru dan Pamingit. Bagi orang-orang Banyu Biru, orang-orang Pamingit adalah orang-orang yang masih bersangkut paut dengan darah keturunan mereka. Di Pamingit tinggallah kemenakan-kemenakan mereka, atau sepupu mereka, atau paman mereka. Demikian pula sebaliknya. Sehingga dengan demikian, apakah mereka akan merelakan darah mereka yang mengalir di dalam tubuh saudara-saudara mereka itu memercik dari luka-luka mereka karena pokal orang-orang golongan hitam? Karena pertanyaan-pertanyaan itulah, maka mereka masih tetap berdiam diri. Agaknya Arya Saloka telah mengamati keadaan dengan tepatnya. Sekali lagi ia memandang gurunya. Demikian Mahesa Jenar memandang langsung mata muridnya. Taulah ia apa yang tersirat di hatinya. Karena itu ia pun menjadi terharu. Tetapi ia tidak berkata apapun, selain beberapa kali mengangguk-anggukkan kepalanya. Yang terdengar kemudian adalah suara Arya Saloka. Paman-paman sekalian, pemimpin Laskar Banyu Biru yang setia, agaknya aku tahu apa yang tersimpan di dalam dada kalian. Ketika aku ajukan beberapa pertanyaan kepada kalian, tetap berdiam diri, sebab kalian tidak meyakini apa yang bergolak di dalam dada kalian. Karena itu cobalah, biar aku menebaknya. Bukankah kalian merasa bahwa kalian tidak rela mendengar cerita bahwa saudara-saudara kalian terpaksa mengalami tekanan yang berat dari golongan hitam? Bukankah kalian tidak rela bahwa orang-orang hitam itu akan menguasai Pamingit? Gumpalan dari tanah perdikan Pangrantunan yang perkasa, tanah perdikan yang dengan susah payah dibangun oleh Eyang Sora Dipayana beserta kakek-kakek serta ayah bunda kalian. Para pemimpin Laskar Banyu Biru itu masih agak bingung. Mereka belum tahu benar arah pembicaraan Arya Saloka. Akhirnya Arya Saloka berkata dengan terangnya, seperti terangnya matahari di siang yang panas itu. Nah, paman-paman sekalian, yakinlah bahwa aku sependapat dengan kalian. Dengan pertanyaan-pertanyaanku yang pertama, sebenarnya aku hanya ingin mendapatkan keyakinan akan hati nurani kalian. Apakah kalian masih marah dan mendendam kepada saudara-saudara kita dari Pamingit itu? Tetapi ternyata kalian telah menempuh pergolakan perasaan yang membendung perasaan dendam itu. Memang kita seharusnya tidak mendendamnya, meskipun seandainya saudara-saudara kita dari Pamingit itu masih tetap berada di pendopo ini. Kita datang untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk melepaskan dendam kita. Para pemimpin Laskar Banyu Biru itu tiba-tiba menegakkan kepala mereka. Untuk beberapa saat mereka saling berpandangan. Kalau demikian, Arya meneruskan, paman-paman yang perkasa, tinggalkan pendopo ini segera. Kembalilah ke dalam pasukan kalian dan siapkanlah mereka. Kita bawa separuh dari seluruh Laskar Banyu Biru ke Pamingit. Kita tempatkan diri di bawah pimpinan Eyang Sora Dipayana untuk menumpas golongan hitam itu. Apakah kalian sependapat? Pasti, teriak mereka serentak. Kami sependapat dan kami segera akan melaksanakannya. Bagus, potong Arya Saloka. Kita akan berangkat segera setelah separuh dari laskar kita berkumpul di alun-alun. Arya Saloka tidak perlu mengulangi perintahnya kembali.
Para pemimpin itu segera berdiri dan berloncatan ke halaman. Segera mereka berada di atas punggung kuda masing-masing untuk kemudian melesat seperti angin. Mereka ternyata masih menyala rasa kesetiakawanan yang mendalam. Mereka ternyata lebih mendendam kepada golongan hitam daripada kepada orang-orang Pamingit. Dan sekarang perasaan itu diungkitnya kembali. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.